Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya, Rory Asyari. Pemirsa, posisi Ketua MPR menjadi rebutan sejumlah partai politik seperti PKB dan Golkar. Namun belakangan, Gerindra dan juga Demokrat juga nampaknya tertarik untuk membidik kursi yang strategis tersebut. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang kemudian paling berpeluang mendapatkan kursi Ketua MPR dan apa privilege dan apa alasan kenapa kursi Ketua MPR ini menjadi rebutan banyak partai politik. Kita akan lihat lebih dahulu data dan juga fakta berikut ini. Pemirsa, berbeda dengan pemilihan DPR yang menggunakan perolehan suara terbanyak sebagai patokannya, di MPR ini menggunakan sistem paket. Nah, untuk DPR Anda bisa saksikan bahwa kursi ketua dari DPR kemungkinan besar akan jatuh ke PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu kemarin. Kemudian yang kedua adalah Golkar, Gerindra, Nasdem dan juga PKB. Ini adalah 5 pimpinan DPR. Nah, Puan Maharani digadang-gadang menjadi ketua DPR untuk periode 2019-2024. Nah, berbeda dengan DPR, sistem yang dipakai untuk MPR adalah sistem paket. Kalau hanya ada satu paket, pemirsa, ya mereka akan langsung terpilih begitu. Tapi kalau ada 2 paket, pemilihan bisa berlanjut dengan sistem voting. Nah, komposisinya adalah 1 ketua dan juga 4 wakil. 4 orang berasal dari unsur DPR, sementara 1 orang berasal dari unsur DPD. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, kenapa sih posisi Ketua MPR ini menjadi rebutan? Privilege-nya dan wewenangnya apa begitu? Nah, kita lihat di grafik selanjutnya, tentu saja privilege dan juga wewenangnya besar. Sejumlah pengamat politik mengatakan keuntungannya yang jelas adalah dari fasilitas, kemudian dari tunjangan, dan juga kemudian dari prestisnya Ketua MPR. Ini sejajar dengan pimpinan lembaga tinggi negara yang lain. Sementara menurut Undang-Undang MD3 Pasal 4 mengatakan bahwa kewenangan MPR sampai dengan mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Ada juga melantik presiden dan atau wakil presiden hasil pemilu, kemudian memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya. Ada juga kewenangan memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden apabila ada terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya. Kemudian memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Tugasnya harus diakui tidak sebanyak oleh DPR, tapi posisi Ketua MPR sejajar dengan ketua lembaga tinggi negara yang lain. Nah, kita lihat seperti apa konstelasi atau dinamika politik terkait dengan perebutan kursi MPR ini. Yang paling santer di media adalah antara Golkar dengan PKB. Erlangga Hartarto mengatakan bahwa sebagai partai dengan pemilik kursi terbanyak kedua yang mempunyai hak, kalau partai pertama pegang DPR, ini adalah PDIP maksudnya, maka wajar kalau posisi kedua dipegang oleh Golkar. Caimin pun tidak mau kalah dari PKB, pemirsa, dan mengatakan bahwa saya terus terang ingin di MPR. Menjadi menteri sudah pernah dan sudah cukuplah. Saya mengabdi di eksekutif, gantian saya biar di legislatif. Untuk Anda ketahui, posisi Caimin sekarang di MPR adalah wakil ketua MPR. Sehingga praktis saat ini yang diincar oleh Caimin adalah Ketua MPR begitu. Tidak hanya Golkar, tidak hanya PKB, namun beberapa partai juga menunjukkan minat yang sama. Salah satunya adalah Gerindra. Kita lihat apa yang disampaikan oleh Gerindra, pemirsa. Selain Gerindra, Demokrat pun juga memiliki minat yang sama begitu, dengan mengatakan bahwa dulu pernah di tahun 2009 kursi dari Ketua MPR diberikan ke almarhum Taufik Kemas dari PDIP. Sekarang adalah salah satu politisi Demokrat mengatakan sekarang adalah waktunya membalas budi Demokrat dengan memberikan kursi Ketua MPR tersebut kepada Demokrat. Itulah yang disampaikan oleh salah satu politisi dari Partai Demokrat melalui Twitternya. Kita lihat lebih dahulu slide berikutnya, teman-teman, apa yang disampaikan oleh Gerindra. Ini disampaikan oleh Ahmad Riza Patria, Ketua DPP Partai Gerindra, yang mengatakan bahwa Gerindra harus dapat posisi strategis kalau jadi bagian dari koalisi. Posisi Gerindra dan koalisi itu kan partai oposisi, adil makmur 45% lebih, harusnya mendapat posisi yang strategis kalau nimbang seperti itu, kalau memang ada kesepakatan. Setidaknya Gerindra pada posisi wakil ketua MPR. Yang menjadi pertanyaan kita bersama, siapa sebenarnya yang layak untuk mendapatkan kursi ketua MPR? Apakah PKB, apakah Golkar, apakah Gerindra, atau bahkan apakah Demokrat, pemirsa? Dan apa kemudian keuntungan dari partai politik itu memegang posisi sebagai ketua MPR? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Ada 4 narasumber di studio. Kami pun juga mengundang Anda untuk bergabung bersama kami di sosial media untuk menyampaikan pendapat Anda terkait dengan siapa yang paling layak dan juga menurut Anda paling pantas
atas nama rakyat dan juga untuk rakyat untuk memegang posisi sebagai Ketua MPR Republik Indonesia. Saya akan berbincang dengan 4 orang narasumber. Ada Bang Aceh Hasan Syadzili, Ketua DPP Partai Golkar. Bang Aceh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada juga Kang Maman Imanul Haq, Ketua DPP PKB. Kang, selamat malam. Assalamualaikum. Salam. Ada Mas Ferry Juliantono, Wasekjen Partai Gerindra. Mas Ferry. Selamat malam, Mas. Wakil Ketua Umum, mohon maaf. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Ada juga Mas Adi Praitno, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Mas Adi, selamat malam. Malam, Rory. Saya akan ke Kang Aceh terlebih dahulu. Apa yang kemudian membuat Golkar layak mendapatkan kursi Ketua MPR, Kang Aceh? Seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum kami, bahwa tentu berpolitik itu artinya juga kan kita ingin menempatkan kader-kader terbaik kita pada posisi-posisi strategis. Ya. Dan salah satu posisi yang strategis itu adalah Ketua MPR. Sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang MD3, kita tahu bahwa DPR ditempati oleh pemenang pertama. Dan oleh karena itu maka secara otomatis PDI Perjuangan menempati posisi itu. Yang kedua, posisi Ketua MPR adalah juga posisi strategis setelah DPR. Apakah ini diatur dalam undang-undang apabila pemenang kedua harus posisi Ketua MPR, Mas? Memang tidak diatur secara eksplisit, tetapi ini kan soal bagaimana kita menganut asas proporsionalitas. Ya. Bagaimanapun Partai Golkar adalah partai yang telah memenangkan Pileg 2019 ini pada urutan kedua dalam konteks raihan kursi di DPR. Artinya secara proporsionalitas, nomor 1 Ketua betul. DPR, nomor 2 Ketua Seharusnya MPR. Begitu. Saya akan nah, atas dasar itulah kemudian kita berkesimpulan untuk meraih kursi tersebut. Dan itu sudah disampaikan dalam pidato Ketua Umum kami pada saat buka puasa bersama yang dihadiri oleh Presiden. Saya sekarang akan ke Kang Maman terlebih dahulu karena ini juga memiliki peluang yang sama. Sama-sama rame di media begitu. Kenapa harus Caimin yang harus jadi Ketua MPR? Iya, ada 2 alasan ya. Yang pertama, prinsip berpolitik di PKB itu adalah tasarruful imam al-ra'iyah manutun bil maslahah. Ada panggilan kemaslahatan bangsa di tengah tercabiknya keretakan sosial, tercabiknya kebinekaan, ada kelompok-kelompok yang terus mengusung ideologi di luar Pancasila. Nah, kalau kita memakai terminologi yang dipakai oleh Pak Taufik Kemas, walaupun itu sudah diinikan oleh MK, soal 4 pilar misalnya, Caimin terus-menerus datang ke basis-basis masyarakat. Tapi itu bisa dilakukan di posisi yang lain. Kenapa harus Ketua MPR, Kang? Tetapi itu sangat strategis. Karena kami mensinyalir, ada beberapa anggota MPR justru bukannya menguatkan ideologi Pancasila, bahkan sebaliknya. Itu poin pertamanya. Poin keduanya adalah ini dalam rangka mengawal pemerintahan Jokowi. Kita tahu bahwa tugas yang sangat strategis sebagai Ketua MPR adalah bagaimana dia mengubah dan menetapkan konstitusi GBHN, termasuk memilih atau bahkan melengsarkan seorang presiden dan menggantinya dengan siapa. Nah, PKB yang dari awal mengawal Jokowi ini dari 2014 ingin tetap menjadikan bagian bagaimana pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin ini dikuatkan lewat posisi di MPR. Kalau menguatkan NKRI, menguatkan Pancasila, memang Golkar tidak bisa? Ya, tentu sangat bisa. Apalagi ideologi Partai Golkar adalah ideologi nasionalistik ya. Dan itu saya kira tercermin dari salah satu sebagai partai yang tidak berlandaskan ideologi. Artinya bisa tertentu. Golkar? Sangat bisa. Golkar sangat bisa loh, kenapa harus PKB? Enggak, Kang, gini, kita kan ditanya kenapa kita mendorong Caimin untuk posisi itu. Nah, soal siapa nanti, itu kan soal pembicaraan yang masih cair. Komunikasi politik kami, apalagi satu koalisi dengan Golkar, itu dilakukan secara konstruktif. Sehingga kesamaan visi dan misi di koalisi 01 itu betul-betul harus menjamin bahwa fungsi MPR sesuai yang saya katakan tadi, mengembalikan nilai-nilai ideologi Pancasila ini menjadi bagian yang terinternalisasi kuat. Artinya pintu negosiasi di dalam koalisi ini masih terbuka. Entah itu bisa PKB, entah itu bisa Golkar begitu. Sangat terbuka, sangat tercair. Sangat cair. Apalagi kita melihat bahwa ada dua opsi sekarang. Opsi pertama tetap di koalisi 01. Dan itu yang dipilih kami di PKB dan juga Golkar. Nah, hari ini ada mulai opsi kedua. Kang Ferry udah mulai coba masuk. Kang Ferry, yang menjadi pertanyaan, ini belum jelas apakah oposisi atau koalisi. Kenapa Gerindra kemudian tertarik juga untuk membidik ke kursi Ketua MPR? Saya rasa kita posisinya nggak pernah minta ini jatah Ketua MPR, nggak pernah. Tapi
kalau mengenai Tadi soal Mas Riza MPR, Patria mengatakan kalau misalnya bergabung ke koalisi 45% kekuatan kami saya loh. rasa gini, yang dimaksud teman-teman dan juga MPR ini kan dulu sebelum di amandemen sebenarnya merupakan representasi dari unsur golongan apa masyarakat segala macam, sehingga sebenarnya semangat MPR sebagai lembaga tertinggi dulu itu kan semangatnya adalah itu semangat menyatukan kebersamaan, sehingga ketika sekarang setelah di amandemen menjadi lembaga tinggi negara, menurut saya semangat itu harusnya tetap bisa tergambarkan, tercermin di Majelis Pemusatan Rakyat. Menurut Anda kenapa Gerindra kemudian pantas ada di Partai Gerindra ini partai nomor 2 perolehan suaranya terbesar, lebih besar daripada Partai Golkar, tetapi kursi memang Partai Golkar lebih besar. Tetapi oleh karena itu menurut saya, karena ini adalah yang seperti saya sampaikan tadi, cerminan dari refleksi dari unsur-unsur, menurut saya ya sebaiknya memang partai yang perolehan suaranya terbesar nomor 2, apalagi kemudian kemarin ya anggap menteri representasi ini karena kebersamaan dan persatuan. Ini akan jadi duri dalam daging nggak Gerindra coba? Iya, atau kalau misalkan Golkar sama PKB nggak cocok-cocok ya Gerindra aja. Silakan Kang Aceh. Ya begini, tentu itu hak di Gerindra ya. Saya kira semua partai politik punya keinginan untuk menempati posisi-posisi strategis. Apalagi sekarang ini Gerindra sudah katakanlah mencoba untuk melakukan rekonsiliasi. Iya. Tapi perlu kami tegaskan bahwa rekonsiliasi itu tentu bukan konteksnya bagi-bagi kursi, bagi-bagi jabatan. Nah, bahwa ada keinginan untuk itu ya saya kira baik-baik saja. Tapi ya. Golkar menerima tidak kalau Gerindra masuk dalam paket untuk menjadi salah satu pimpinan, bahkan mungkin ketua MPR-nya? Politik tentu sangat dinamis ya. Politik tentu sangat dinamis. Tetapi etisnya tentu kami harus memperkuat koalisi 01. Etisnya kalau menurut Kang Aceh memperkuat koalisi, Kang Maman setuju nggak Gerindra ada di Kalau saya yakin bahwa pimpinan MPR, komunikasi politik lebih dilakukan kepada 01 dulu. Ya. Dan itu lebih penting untuk lalu menjamin bagaimana pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin ini berjalan tanpa ada gangguan. Tanpa ada gangguan. Karena Mas, gini, singkat aja Mas. Ini waktu zaman Jangan nanti bikin gangguan waktu katanya, zaman Mas. pemerintahan Pak SBY, meskipun pemilihan ketua MPR dilaksanakan melalui voting, tetapi karena secara etis Presiden pada saat itu Pak SBY dan partai-partai koalisi di zaman pemerintahan Pak SBY memberikan dukungannya kepada Pak Taufik Kemas yang notabene representasi dari partai yang menjadi oposisi. Jadi sebenarnya sejarah sudah ada tracknya. Presidennya sudah ada dan ada baiknya itu kalau itu. Tapi kita sama sekali tidak ini. Saya akan jeda terlebih dahulu Kang. Nanti saya akan ke Mas Adi. Mas Adi, siapa yang kemudian paling berpeluang, paling layak atas nama kepentingan rakyat ya Mas untuk menjadi ketua MPR? Kami akan kembali sesaat lagi. Mas, kalau dilihat dari perspektif kepentingan rakyat, siapa yang paling menurut Anda pantas atau layak mengisi posisi ketua MPR? Saya kira semua partai layak lah, tapi layak itu harus diukur dengan soal basis dukungan politik di parlemen. Yang menarik dari politik kita itu kontestasi demokrasinya levelnya bertingkat. Pilpres boleh usai, tapi setelah itu banyak level kontestasi lain yang justru akan terjadi. Internal kebanyakan. Selain internal dengan partai-partai yang lain. Bicara soal komposisi MPR, saya kira ini akan menjadi rebutan banyak partai politik karena posisinya cukup seksi. Pertama menyangkut soal diskursus untuk memperkuat komposisi mereka tentang GBHN atau wacana tentang mengamandemen Undang-Undang 45 tentang jabatan presiden yang 8 tahun. Saya kira itu seksi. Tapi di atas segala-galanya tentang komposisi MPR, yang harus dikemukakan adalah soal diskursus membangun kebangsaan itu. Sebentar, ini wacana ke depan artinya ada diskursus bahwa jabatan presiden akan menjadi 8 tahun, kemudian ibaratnya resurrection, pembangkitan kembali GBHN, begitu Mas? Kan wacananya itu santer sekali. Nah, ketika bicara dua hal itu tentu posisi ketua MPR menjadi seksi. Yang kedua hal lainnya adalah posisi kenegarawanan, Rory. Bahwa kita harus akui bahwa hak prerogatif dalam tanda kutip sosialisasi 4 pilar kebangsaan itu otoritasnya miliknya MPR. Ini agak sepi diskursusnya ketimbang bicara tentang komposisi yang taktikal teknik soal siapa yang harus jadi Golkar, PKB, dan Gerindra. Saya kira diskursus kebangsaannya harus mulai kita konstruk. Misalnya begini, ada satu paradoks. Pada saat bersamaan, MPR ini cukup otoritatif menjalankan semua fungsinya. Misalnya soal
empat pilar kebangsaan. Tapi pada saat yang bersamaan justru radikalisme itu muncul di mana-mana. Kalau survei dari berbagai teman-teman itu betul terjadi, ini cukup mengkhawatirkan. Artinya kalau ada PR besar termasuk dengan pilar kebangsaan dan juga radikalisme, seharusnya yang memegang posisi ketua MPR yang seperti apa, Mas? Ya tentu harus powerful secara politik ya. Yang kedua, diskursus kebangsaannya ini harus down to earth. Dia nyentuh betul kepada persoalan rakyat. Kan kita tahu bahwa Sosbud ini kan dalam setahun itu dimainkan 4-5 kali oleh teman-teman DPR. Saya khawatir Sosbud selama ini yang dinarasikan ke bawah itu jauh panggang dari api atau hanya sebatas formalitas. PKB punya basis NU. Menurut Anda lebih pantas PKB atau Golkar atau Gerindra? Semuanya berpotensi. Ya. Kalau melihat itu saya kira teman-teman cukup potensial atau banyak. Saya cukup memahami ketika Golkar menginginkan posisi MPR karena memang secara kualitas, secara kuantitas di DPR cukup memadai. Nomor 2 lah suaranya. PKB kenapa kita juga harus pahami selain apa yang disampaikan oleh Kang Maman, tentu alasan senioritas. Di antara parpol koalisinya Jokowi hanya Cak Imin yang menginginkan itu. Ketum-ketum yang lain nggak ada yang mau sepertinya. Pak Paloh nggak ada tuh. Misalnya Golkar juga nggak mau dan yang lainnya. Alasan senioritas ini yang saya baca sepertinya satu-satunya partai. Kalau Gerindra menginginkan asas proporsionalitas dan perimbangan gitu. Menurut Anda? Ada korespondensinya lah ketika zamannya Pak Taufik Kemas dengan SBY ataupun seperti 2014 lalu. Tapi harus mengamandemen Undang-Undang MD3 dengan loyalitas di PR gitu ya. Oke. Kalau Kang Aceh melihatnya apakah kemudian siapa sebenarnya yang dijagokan untuk maju ke posisi itu? Ya kami sebagai partai yang berpengalaman dan memiliki kader-kader yang sudah senior tentu banyak ya. Kemudian banyak yang berpikir bahwa wah bisa jadi ini escape route untuk Mas Bambang Susatyo. Saya kira tidak sejauh itu ya. Tidak sejauh itu. Kita pun juga di dalam proses organisasi ada mekanisme yang mengaturnya. Tetapi itu semua akan dibahas berdasarkan atas persyaratan-persyaratan yang dimungkinkan sebagaimana ekspektasi yang disampaikan oleh Mas Adi tadi bahwa memang kualitas ketua MPR itu yang betul-betul memiliki kenegarawanan ya, pengalaman, kemampuan, senioritas dan lain sebagainya. Nah, ini semua dibahas secara serius oleh Partai Golkar dan kenapa kita harus memegang itu? Saya kira secara ide konseptual yang disampaikan oleh Mas Adi juga menjadi salah satu concern kita. Sebagaimana yang kita tahu tadi Kang Kiai Maman sudah menyampaikan juga soal bagaimana kita perlu penguatan rejuvenasi Pancasila sebagai ideologi kebangsaan kita, penguatan 4 pilar sebagai sebuah keniscayaan untuk memperkuat bangunan Indonesia ini. Dan posisi MPR menjadi sangat penting, di samping juga menurut saya yang kedua ini lebih penting lagi karena secara politik dan peran dimungkinkan bagi tadi kalau misalnya ada upaya-upaya untuk menggulingkan pemerintahan ini, institusi MPR inilah yang harus betul-betul menjadi pengawal bagi pemerintahan Jokowi ke depan agar betul-betul efektif dan bekerja secara tenang gitu selama 5 tahun ke depan. Artinya kalau misalnya ada partai oposisi menurut Anda tidak akan tenang, Mas? Walaupun memang itu agak sulit, tetapi kan politik sangat dinamis. Kang Maman, saya ingin penegasan, kalau ada partai oposisi kerjanya jadi tidak tenang? Enggak juga sebenarnya. Karena apa? Karena 60% kami di parlemen itu sudah cukup kuat. Tetapi saya yakin bahwa dengan integritas partai seperti Gerindra, ketika Gerindra memilih untuk menjadi oposisi, itu sesuatu yang sangat baik untuk Indonesia ke depan. Ibaratnya saya dengan Kang Peri, Gerindra dengan Koalisi 01 itu udah satu rel Indonesia Maju sejak pertemuan di Lebak Bulus itu. Tapi satu rel bukan berarti satu gerbong kan. Satu rel bukan berarti satu gerbong. Enggak, ada satu gerbong, Kang Peri. Waktu di Lebak Bulus. Oh iya. Iya, satu gerbong. Kalau sekarang konteksnya tidak harus satu gerbong. Nah, menurut saya bahwa pembicaraan di tingkat Koalisi 01 itu bagaimana kita jujur aja merebut pimpinan MPR ini demi 2 hal tadi. Apa yang dikatakan Kak Aceh betul sekali, bahwa kita punya kepedulian panggilan soal kebangsaan ini supaya kokoh karena bernegara ini adalah berkonstitusi. Soal panggilan kebangsaan dan juga kita menghadapi isu-isu radikalisme, ekstremisme, kenapa PKB? Menurut Anda kenapa bukan Gerindra? PKB punya dasar tadi ya, kalau kita setuju Mas Adi, kita menyorongkan Caimin sebagai calon pimpinan MPR, satu soal senioritas, dia pernah di jabatan eksekutif di Menteri Tenaga Kerja lalu di DPR juga, sekarang di MPR, tapi yang pasti beliau itu adalah turun ke daerah dan menjadi bridging, menjembatani bagaimana suara-suara dari bawah
terutama basis Nahdlatul Ulama. Bukankah basis Gerindra juga pesantren. punya semangat yang sama seperti itu, Kang Maman? Betul, tetapi kita tahu bahwa sungguhnya yang kemarin tahu persis terjadi, saya nggak yakin Kang Ferry-nya, tetapi ada orang-orang yang memanfaatkan Gerindra, memanfaatkan Pak Prabowo sebagai kuda Troya untuk kepentingan. Saya pernah bilang di studio ini bahwa nasionalisme di Gerindra itu sudah sangat kokoh. Sayang Gerindra kebetulan ditempeli oleh orang-orang tokoh-tokoh yang bermasalah. Dijadikan kuda Troya, Pak. Termasuk bermasalah di bidang ideologi. Kang Ferry, ini bagaimana, Kang? Ini bangsa ini bangsa besar, isinya ya besar. Kang Maman macam-macam. tidak meragukan Gerindra, tapi Gerindra Saya rasa, dikatakan sebagai kuda kekhawatiran Troya, Pak begitu. Kang Maman ya agak berlebihan juga, karena menurut saya sebenarnya yang lebih terpenting harapannya bahwa kalau Partai Gerindra bisa jadi pimpinan di Majelis Pemusatan Rakyat itu, fungsi yang terutama yang diharapkan rakyat ini sekarang soal GBHN ini. GBHN ini menjadi penting untuk dilaksanakan oleh MPR ini karena dialah yang akan mengguidance. Nanti misalkan siapapun yang berkuasa, yang memerintah, dia tidak lepas dari guidance dari haluan GBHN. GBHN ini penting. Nah, MPR ini kan tidak sesibuk DPR. Sehingga keleluasaan waktu dan kesempatannya Semakin dengan banyak semua untuk yang dimiliki itu memungkinkan untuk membuat GBHN yang sekarang menjadi harapannya rakyat. Karena itu penting. Sebelum Jauh soal lebih penting GBHN, soal yang kekhawatiran tapi itu, menurut karena Anda, Mas Adi, kekhawatiran Kang Maman, apakah Anda setuju dengan Kang Ferry bahwa ini kekhawatiran yang berlebihan? Atau ini adalah kekhawatiran yang normal yang dirasakan? Ya khawatir boleh ya dengan meningkatnya radikalisme. Tapi saya yakin Gerindra nggak seperti itu. Anda yakin Gerindra nggak seperti itu? Talak Bukan kuda Troya? Talak 3 dengan pendukung nempel ideologi yang dianggap ekstrim itu sepertinya mau dilakukan. Mau dilakukan. Dan itu terbukti. Karena sekali lagi kita sudah punya referensi bagaimana Pak Taufik Kemas diberi kehormatan untuk menjadi Oke, ketua sebentar, MPR saya ingin tertarik. oleh pemerintah. Tadi sudah Waktu dikatakan itu, Presiden Mas Ferry. Pak SBY. Tapi saya tertarik Jadi dengan ini talak sebenarnya 3 ini. Sudah sejauh apa progres talak 3 dengan yang nempel itu, Mas Ferry? Nah itu Saya pikir gini, kan sebenarnya ini loh kekhawatiran yang seperti ini kan sebenarnya bisa dijelaskan dan nggak benar bahwa kekhawatiran itu terus kemudian dialamatkan ke Partai Gerindra. Jadi sekali lagi Partai Gerindra partai religius kebangsaan. Jadi menurut saya ya udah masa sih kita masih mempersoalkan soal NKRI kan bukan itu, tapi proporsionalitas, kemudian bahwa secara etis kita tentu harus membangun kebersamaan. Kalau soal kebersamaan persatuan masih direcokin, masih disisip-sisipin soal kekhawatiran terus kapan kita sebagai bangsa? Menurut saya punya pandangan yang berbeda sama Kang Ferry soal harus kita akui dan kita tidak boleh menutup mata bahwa kecenderungan munculnya radikalisme ingin menggantikan Pancasila sebagai ideologi kebangsaan itu masih memiliki potensi yang cukup kuat dan saya kira itu di negara demokrasi manapun kecenderungan untuk adanya upaya menggantikan ideologi masing-masing. Apa hubungannya dengan Gerindra? Loh, itu yang saya bilang tadi Kang Ferry menyampaikan bahwa ya kita tidak usah khawatirlah dengan hal-hal seperti itu. Tapi menurut saya kita perlu khawatir karena kecenderungan dari ideologi transnasionalisme yang masuk ke dalam kehidupan kebangsaan saya ngutip pernyataannya Mas Adi. Itu khawatir. 4 pilar dilaksanakan di mana-mana, ekstremisme muncul. Kita Jadi harus ada yang lebih jauh. sebenarnya menurut saya yang perlu dikaji ulang tentang penerapannya. Penerapannya itu. Nanti saya akan tanyakan kepada Mas Adi terkait dengan penerapan 4 pilar dan juga GBHN. Apa konsekuensi ke depan dengan dibangkitkannya lagi GBHN? Kami akan kembali sesaat lagi. Wacananya adalah MPR diperkuat dan GBHN kemudian dibangkitkan kembali, ditegakkan lagi, Mas Adi. Apa kemudian konsekuensinya bagi Presiden apabila GBHN nantinya dibangkitkan kembali, kemudian MPR memiliki kekuatan yang superpower? Betul, ini akan sedikit feedback ke zaman Orde Baru. Posisi Presiden dan MPR cukup powerful. Kenapa ada amandemen Undang-Undang Dasar 45? Karena dulu itu ada yang disebut dengan executive heavy. Presiden melalui GBHN seperti ini
dia cukup otoritatif menentukan segala lini kehidupan politik. Waktu itu presiden menjadi mandataris MPR. Kalau ini dikembalikan tentu posisi DPR saat ini itu cukup subordinatif di bawah MPR, bahkan di bawah presiden. Kenapa ada amandemen yang begitu banyak 1 sampai 4? Ini sebenarnya untuk memberikan satu perimbangan politik bahwa DPR dengan MPR ini setara, bahkan presiden keputusan politiknya juga ditentukan melalui DPR. Kan itu yang terjadi sekarang, Mas Rory. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kalau misalnya MPR nanti misalnya wacananya menjadi begitu kuat seperti dulu, menjadi superpower. Lantas kalau misalnya untuk demi kelangsungan dari pemerintahan, menurut Anda lebih baik koalisi atau oposisi yang ada di ketua MPR? Kalau melihat kecenderungannya teman-teman koalisi dan oposisi akan menolak sebenarnya kembalinya ke BHN ya. Karena soal kewenangan MPR yang akan powerful plus presiden. Kalau sekarang saat ini sebenarnya komposisinya sudah ideal. Antara DPR, MPR dan pemerintah ada check and balances yang cukup seimbang. Sekalipun presiden dipilih langsung oleh rakyat, tapi hampir separuh keputusan politiknya harus menunggu keputusan DPR. Ini yang disebut dengan saat ini ada kecenderungan legislative heavy, bahwa posisi DPR dia tidak dalam posisi subordinasi lagi. Kalau GBHN dikembalikan akan ada mandataris yang kemudian diberikan kepada presiden, dikhawatirkan Kita akan muncul, balik dulu, betul, akan muncul yang disebut dengan personalisasi kekuasaan politik, cukup otoriter dan anti kritik gitu ya. Kang Maman, pendapatnya dengan GBHN dan kewenangan dari MPR ke depan, Kang? Ya, menurut saya komposisi sekarang itu udah udah cukup pas gitu ya untuk sebuah negara demokrasi di mana tidak ada satu lembaga yang disebut tertinggi dan dia menentukan otoritas yang terlalu powerful. Bayangkan saja sebenarnya kalau GBHN lalu nanti ada kewenangan penuh, semakin kuat MPR, semakin besar bergaining politik yang dibuat, bahkan itu akan mengancam juga demokrasi. Nah, yang harus dilakukan oleh kita sekarang itu adalah mengembalikan fungsi MPR dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan itu. Dan sebenarnya saya sebagai anggota MPR, Kang Aceh misalnya, itu di sanalah sebenarnya letaknya seorang anggota MPR. Kita datang ke basis-basis, meyakinkan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah itu sesuai dengan konstitusi kita. Karena bernegara adalah berkonstitusi. Sehingga baiknya apa yang menjadi ketua MPR, koalisi atau oposisi? Kalau saya tetap koalisi ya, koalisi 01. Saya ingin menyambut tadi Kang Peri bahwa saya setuju bahwa konstitusi itu isinya dua. Satu, penegakan hak asasi manusia, yang kedua adalah pembangunan infrastruktur. Makanya infrastruktur di periode pertama dibangun Pak Jokowi, nah yang kedua ini adalah bagaimana membangun poin pertama, hak asasi manusia, sumber daya manusia. Nah, makanya alangkah lebih baiknya kalau Gerindra tetap menjadi pengawal, kontrol bagi pemerintahan ini, dan itu yang lebih baik ada di luar. Saya sekarang akan beralih ke soal dinamika pencalonan, Kang. Ini kan cair, sistem paket. Bisa 1 paket, bisa 2 paket, bahkan mungkin kita tidak tahu, bisa 3 paket begitu. Yang penting 4 dari anggota DPR, 1 yang merupakan dari DPD. Dinamikanya seperti apa? Bisa jadi koalisi nanti pecah kongsi khusus untuk MPR, Kang Aceh. Saya tegaskan bahwa ini masih sangat dinamis ya dan sangat cair. Kenapa? Karena proses pemilihannya kan pasti masih 2 bulan lagi. Itu ditentukan saya kira mungkin akhir-akhir bulan September baru akan kemudian dilakukan lobby-lobby terkait dengan bagaimana konfigurasi dan sistem paket yang tepat gitu. Namun menurut saya, pertama yang harus saya sampaikan bahwa ini soal pimpinan MPR ini adalah awal dari diujinya soliditas koalisi. Awal dari diujinya soliditas koalisi. Kenapa bisa seperti itu? Karena bagaimanapun kita tahu, ya sekalipun terjadi apa yang disampaikan oleh bahwa kita telah melakukan rekonsiliasi, tetapi tentu aspirasi yang diinginkan oleh kami adalah bagaimana dukungan politik yang kuat dan soliditas koalisi ini bisa menentukan sejauh mana posisi dari MPR ini juga bagian dari bagian dari konfigurasi koalisi. Artinya gampangnya ya udah MPR ya koalisi juga begitu. Ya saya kira demikian. Itu hal yang paling sederhana untuk menjelaskan tentang bagaimana soliditas koalisi tersebut. Yang kedua, bahwa kemudian di dalam proses berjalannya koalisi ini selama 5 tahun ke depan, awalnya baik tentu. Selanjutnya juga harus terlihat bahwa prosesnya itu berjalan secara solid. Uji soliditas dari koalisi. Nah, untuk itu tentu
bukan berarti bahwa soliditas itu kemudian kami tidak menerima partai-partai lain ya. Tetapi setidaknya di dalam proses pembahasan di tingkat koalisi sendiri harus ada kesepakatan bersama apakah dalam koalisi tersebut kita sama-sama gitu ya. Oke, kita terbuka dan mengajak Gerindra. Itu semua dibahas dalam Saya udah koalisi. menangkap poinnya. Bang Ferry ini nampaknya dari PKB Golkar udah menutup pintu nih. Nasdem juga nampaknya juga menutup pintu. Enggak, Bang. tadi kalau penjelasannya Kang Aceh tadi sebenarnya merujuk kepada soal pembahasan ya ujian di koalisi, tapi juga kan kemudian juga membuka mempertimbangkan dari partai dari misalnya Partai Gerindra, dan menurut saya presiden yang pernah dilakukan sebaiknya tidak dilakukan oleh voting. Kenapa? Karena kemudian itu akhirnya mengubur atau mengecilkan keinginan kebersamaan persatuan yang sebenarnya harusnya direpresentasikan di MPR. Dia representasi dari golongan, representasi dari daerah, Nah, tapi kalau representasi dari misalnya kekuatan voting itu. sudah jelas-jelas Ya, makanya sebenarnya akan ini kalah begitu. Misalnya kalau kita berbicara soal koalisi dan oposisi. ya, tapi sekali lagi pada pemerintahan sebelumnya pada pemerintahan Pak SBY, pemilihan ketua MPR pada saat itu meskipun dilakukan voting pasti menang, tetapi kan tidak dilakukan. Oleh karena itu aspek kebersamaan, persatuan itu lebih dikedepankan. Saya ingin tegaskan, Itu yang bukan berarti bahwa semua proses politik bisa dilakukan dengan voting ya. Iya. Yang saya bayangkan misalnya, Sebaiknya menurut saya jangan. ada beberapa skenario yang bisa dilakukan. Misalnya ada skenario pertama, kami koalisi berembuk, lalu kemudian disepakati di koalisi, oke kita ajak Gerindra atau partai-partai lain, tetapi paketnya jelas bahwa ketuanya ini, wakil ketuanya ini. Itu kan bisa dilakukan. Atau kalau memang tidak ada jalan yang bisa diselesaikan melalui proses musyawarah, itu bisa juga voting. Jadi artinya, itu yang saya bilang dari awal tadi, bahwa proses ini masih sangat dinamis dan tentu tergantung dari sejauh mana komunikasi politik terus dilakukan. Jadi menurut saya sekali lagi dalam proses koalisi yang kita bangun ini atau rekonsiliasi yang kita bangun ini kan bukan ujuk-ujuk kemudian nih kita kasih kursi, enggak. Tetapi komunikasi politik itu adalah bagaimana misalnya ya kita sudah memiliki kesamaan persepsi dan platform setelah memang kemarin begitu sangat diametral gitu ya. Dan sekarang ya kita satukan kembali gitu. Apakah ini bisa secair ini Mas Adi menurut Anda, ataukah nanti memang harus ada ya udah koalisi Indonesia Kerja, koalisi Adil Makmur, voting. Menurut Anda nanti seperti apa? Kami akan kembali membahasnya sesaat lagi. Mas Andi, Anda lebih melihat sebaiknya ini cair saja, ya udah Gerindra bisa masuk, Gerindra bisa tidak, atau strict? Misalnya ada 2 dari KIK, kemudian koalisi Adil Makmur, kemudian voting. Ya kalau bicara cair tentu cair, Rory, karena ini soal komposisi ketua MPR menyangkut tarikan nafas di segmen politik yang lainnya. Misalnya soal komposisi menteri di kabinet nantinya, apakah akan menyertakan Gerindra atau tidak. Ini juga sangat terkait dengan bagaimana postur komposisi MPR ini akan dibicarakan. Artinya ini kait-terkait. Betul, kalau melihat narasinya Bang Ferry itu kan hampir sama dengan PDI. GBHN lagi kan. Jangan-jangan memang ada syai'un itu yang sudah dibicarakan. Kan kita tidak tahu soal sinyalemen. Syai'un itu sesuatu. Di panggung belakang yang belum selesai. Untuk membatasi kewenangan presiden, bisa jadi. Biasa saja begitu, tapi yang paling penting pengamat ada. apa ini? Tapi saya harus bertanya Mas, ada syaun-syaun itu dengan PDIP? Wallahu a'lam, tapi apapun bisa terjadi karena harmonisasi politik itu kan sedang didesain sebenarnya oleh Jokowi dan partai koalisi pendukungnya. Kan harmonisasi ini juga berbasiskan sharing power kalau melihat kecenderungannya. Teman-teman pendukung Prabowo ini apakah akan masuk atau tidak? Ini kan yang ramai dibicarakan. Apalagi ada syarat 45% plus 55 sebagai bagian rekonsiliasi. Ini yang saya bilang, kalau sudah bicara ketua MPR misalnya, ini juga menyangkut tarikan nafas politik di sektor lainnya. Bagaimana partai-partai pendukung Prabowo ini ditarik atau tidak? Kalau ditarik tentu MPR
dilepas dong. Tapi bisa saja ditarik ke MPR, tapi tidak ditarik ke kabinet, Mas. Betul, apapun bisa terjadi itu Mas. Seperti yang Kang Maman sampaikan tadi di off air itu. Bolehlah Gerindra gabung tapi tidak di ketua. Mungkin di wakil dan terusnya. Cukup banyak. Ini yang disebut dengan dinamika politik yang pernah tidak tahu. Tapi kalau melihat kecenderungan model ininya kontestasi ada dua. Kalau mau ekstrim memang aklamasi seperti zamannya Pak Taufik Kemas dengan SBY. Tapi dengan satu catatan, semua partai politik 01 dan kedua harus selesai dan ada karpet merah yang dibentangkan oleh Golkar dan PKB terutama yang menginginkan posisi itu. Jadi tidak ada konfrontasi dan harus ada tokoh yang itu relatifly diterima oleh semua kalangan seperti Pak Taufik Kemas saat itu. Problemnya siapa kira-kira yang bisa diterima itu? Yang kedua tentu dengan konsekuensi yang lunak, komposisinya dibangun itu partai politik itu 3, yang satu di PD. Tadi Bang Ferry mengatakan bahwa kita sudah punya presiden bahwa dulu PDIP di luar pemerintahan Demokrat tapi tetap mendapat ketua MPR karena Pak Taufik Kemas menurut Anda bisa diterima oleh semua golongan. Nah kalau dari Gerindra ada yang bisa diterima semua golongan yang sama dengan Pak Taufik Kemas nggak Mas Adi? Bang Ferry yang bisa menjawab itu. Ini kan soal korespondensi 2009. Jadi syaratnya semua partai mendukung. Yang jadi masalah yang kedua bukan tokohnya. siapa orangnya, banyak pasti Gerindra. Tetapi yang jadi masalah yang adalah tokohnya seperti Pak Taufik Kemas. Yang jadi masalah adalah kebesaran hatinya sama seperti kebesaran hatinya pada pemerintahan Pak SBY memberikan dengan ikhlas jabatan ketua. Tadi udah dibuka sama Mas Adi, katanya off air nggak apa-apa deh wakil ketua untuk Gerindra. Itu problemnya bukan di apakah Gerindra punya tokoh yang mumpuni untuk jadi ketua tapi MPR. keterbukaan. Keikhlasannya sama nggak Kang Maman sama Kang Aceh seperti ikhlas nggak Bang kebesaran hatinya pada periode pemerintahan gini, SBY. sekali lagi bahwa politik itu adalah seni kemungkinan ya. Apapun bisa terjadi menurut saya. Nah, tetapi prinsip dari koalisi 01 misalnya, kalau seandainya nanti peran MPR ini membesar, dia mengamandemen undang-undang, dia bisa juga mengatur tentang bagaimana pilpres berlangsung, apakah dia secara langsung atau kembali dipilih oleh MPR. Lalu juga bagaimana tadi soal GBHN. Nah, di pikiran kami, di benak kami, bahwa fungsi yang membesar itu akan mengakibatkan implikasi yang lumayan di samping untuk mengawal pemerintahan Jokowi K. Maruf Amin, juga untuk persiapan di 2024. Karena seluruh partai itu melakukan start semua, tetapi sepakat di 01 udah ada kesepakatan bahwa sungguhnya 2024 konstitusi kita harus menjaga konstitusi ini. Bagaimana kita meyakinkan soal ideologi Pancasila, bagaimana kebinekaan kita jangan tercabik hanya karena persoalan pilpres. Artinya amannya Gerindra masuk nggak? Even jadi wakil ketua? Kalau kami di 01 tetap ada format yang ideal itu adalah semua diambil 01. Dan yang paling menarik untuk bangsa dan negara ini adalah Gerindra tetap menjadi oposisi. Anda tetap di posisi seperti Tadi itu. yang penting soal GBHN itu bersamaan dengan PDIP karena memang GBHN menurut saya penting. Salah satu tujuan GBHN itu adalah tadi mereduksi residu-residu atau bukan yang untuk kita membatasi khawatirkan. kewenangan presiden. Bukan, GBHN itu kan haluan yang nanti bisa diikuti karena sekarang kan tergantung dengan visi presiden. Visi presiden itu bisa dijalankan, bisa terdistorsi karena salah pilih menteri, bisa terdistorsi karena apapun. Tapi dengan GBHN itu semua pemerintahan siapapun yang berkuasa itu bisa diluruskan, diarahkan. Kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti saya ingin penegasan pemirsa. Apa kemudian PR besar bagi MPR dan juga pimpinannya di masa 2019-2024 sesaat lagi. Ini pertanyaan pamungkas, apa PR terbesar dari Ketua MPR dan kemudian siapa yang layak memegangnya? Saya akan dari Kang Maman lebih dahulu, Kang. Iya, seperti yang saya katakan dari awal bahwa tugas yang utama dari Ketua MPR dan pimpinan MPR adalah mengembalikan fungsi MPR ini untuk menguatkan ideologi Pancasila, menjadikannya Pancasila sebagai bagian yang terinternalisasi di tengah-tengah masyarakat. Tantangan kita ke depan adalah radikalisme, terorisme. Tantangan kita ke depan nanti bagaimana kita menghadapi bonus demografi teman-teman milenial yang sudah tidak peduli terhadap itu paling ideologi. pas siapa yang memegang kemudian untuk radikalisme tantangan-tantangan yang harus orang senior berbasis NU dan itu ketua umum kami Caimin. Setuju, Kang Aceh. Iya, kita tidak bicara soal pribadi ya, tapi yang dibutuhkan adalah soal bagaimana tadi soal masih banyak masalah kebangsaan yang harus segera kita selesaikan agar Indonesia bisa maju ke depan. Kalau ini sudah ada nama Caimin, kalau Golkar kok Masih nampaknya 3 nama. Ada proses ya, masih 3 nama. Kalau Partai Golkar ada proses di dalamnya. Jadi sebagai partai yang terbuka tentu proses pembahasannya itu dilakukan lebih
memiliki sistem lah begitu. Nah tapi poin penting tadi yang disampaikan oleh Kang Maman, betul saya kira semua sepakat ya bahwa MPR harus menjadi kekuatan lembaga negara yang mampu untuk menguatkan NKRI kita, ideologi kebangsaan kita. Terakhir, Namanya aja udah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dia memang harus mencerminkan tentang kebersamaan, persatuan, supaya unsur-unsur daerah, kepentingan daerah, golongan, kekuatan politik yang lain-lain itu tapi bisa. soal radikalisme ini yang menjadi PR besar. Bukan hanya soal radikalisme, soal keterbelakangan, soal ketidakadilan ekonomi itu juga menjadi tantangan. Oleh karena itu penting bahwa MPR ke depan ini harus dia bisa memproduksi produk politiknya adalah tentang GBHN tadi, karena itulah yang bisa menjamin bangsa ini mencapai tujuan kita bersama. Mas Adi, terakhir untuk Anda Mas, artinya kalau tantangan kita radikalisme, kemudian NKRI dan Pancasila yang dirongrong, siapa yang paling ketidakadilan ekonomi juga. Ketidakadilan ekonomi juga, oke. Siapa yang paling pantas memegang Kalau secara posisi institusional tentu posisi MPR menjadi seksi, Mas Rodi. Kenapa seksi? Ada hak privilege yang tidak dimiliki lembaga lain. Ya, tentang sosialisasi 4 pilar kebangsaan. Undang-Undang Dasar, Pancasila, NKRI dan UUD 45. Ini menjadi penting, tapi problemnya harus diukur ke depan. Jangan sampai sosialisasinya itu hanya sebatas formalitas, tidak menyentuh semua segmentasi di berbagai kalangan. Jadi ke depan sosput yang dilakukan oleh teman-teman MPR yang luar biasa itu lakukan di tengah sawah, lakukan di pinggir kali gitu ya. Biar masyarakat yang di level bawah sekalipun itu terjangkau dengan isu-isu yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan itu. Artinya kita tunggu saja dinamika seperti apa pemirsa. Apabila nanti ada 1 paket ya sudah, berarti 1 paket itu yang terpilih. Apabila ada 2 paket atau 3 paket berarti voting dari anggota MPR yang terdiri dari anggota DPR dan juga DPD. Kita tunggu saja seperti apa dinamikanya seperti nanti di depan. Saya Rory Asyari undur diri. Terima kasih. Kita ketemu lagi di lain waktu. Sesaat lagi akan ada headline news pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.